Lep, pertanyaan terakhir nih. Sebelum gua telepon Januar Kuntara. Menurut lu kenapa seorang Coach Ricky nggak mau megang tim IBL? Oh, udah lama banget nggak bikin video. Jadi, gue bikin video sesuai thumbnail gue. Jadi, gue pengen bahas seputar PON sebenarnya. Cuman nih, gue spesifik bahas satu orang yang menurut gue sangatlah menarik menurut gue, karena orang yang satu ini menurut gue cukup apa ya? Dia sangat karismatik, pelatih yang karismatik dan pelatih yang menurut gue nggak banyak ngomong, tapi aksinya luar biasa menurut gue gitu. Jadi kalau sedikit cerita gitu, Ko Ricky Gunawan ini adalah pelatih PON Jabar ya di 2021 ini. Tapi buat kalian kalau kalian belum tahu, dia udah ngelatih PON tuh dari 2012 gitu. Jadi pas zaman Caleb Ramon, Januar Kuntara dan lain-lain. Dan di situ Ko Ricky membawa timnya juara, mengalahkan gua. Gua, Prastawa dan Daniel Wenas, terus ada siapa lagi ya? Di tim gua Niki Niko, dulu banyak kan anak SMA 3. Jadi dulu tuh kalau di flashback zaman dulu 2012 itu adalah mungkin generasi yang lumayan bagus buat PON DKI Jakarta gitu. Gua bela tim PON DKI Jakarta pada waktu itu. Dan saingan kita tuh yang benar-benar terdekat adalah Jabar dengan Caleb dan Januar Kuntaranya, dan Diaul Haq waktu itu ada juga. Terus di Jateng tuh ada Ragil Respati dan Firman Dwi Nugroho. Dua menurut gua di Jateng ini juga kuat juga gitu. Jatim juga ada Bima Rizky dulu gitu. Jadi menurut gue lumayan kuat nih. Peta persaingan tim Jawa dulu ya di Pulau Jawa nih luar biasa, cukup bagus gitu. Tapi memang di 2012 itu luar biasanya juga DKI dikalahkan oleh Jabar gitu. Padahal di atas kertas kita beberapa kali sparring juga jauh terus nih skornya gitu. Tapi pas PON eksekusinya malah kita gagal gitu. Tapi yang gua highlight waktu itu adalah pelatihnya gitu. Karena ternyata gua abis PON itu gua ketemu mereka dan gua dipinjem lah gitu buat POM ASEAN pada waktu itu. POM ASEAN, Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN waktu itu. ASEAN University Game. Waktu itu yang dipinjam gua, Andakara Prastawa, Ragil sama Firman Dwi Nugroho. Jadi 4 itu dipinjam buat main bareng anak-anak Jabar pada waktu itu. Jadi gue main sama Caleb, sama Wisnu, gitu-gitulah dulu. Jadi dulu tuh Jabar ya, kalau mau disebutin satu-satu, mungkin yang kalian familiar, Caleb, Januar Kuntara, Diaul Haq, terus ada juga Raymond Sariputra, Wisnu, dan lain-lain lah pokoknya gitu. Dan dulu zaman waktu itu mereka juga main di POM ASEAN waktu itu. Cuman Raymond pada waktu itu nggak main kayaknya. Kayaknya anak-anak ini doang gitu. Jadi ya udah kita main di Laos pada waktu itu dan juara 2 gitu. Tapi yang satu yang gua ingat gitu ya pada waktu itu, Coach Ricky tuh orang yang sangat tenang gitu. Seingat gua Coach Ricky adalah orang yang sangat tenang, dan ya Coach Ricky tuh dari dulu ya sederhana banget orangnya gitu. Dan sama pemain-pemainnya juga, sebenarnya Coach Ricky ini agak kaku orangnya. Dulu jarang bercanda segala macem gitu. Cuman kalau gue lihat memang dia sistematis banget, terus smart banget menurut gue. Dan ya memang pada waktu itu
jarang ada pelatih yang notabene pelatih junior ya, anak-anak junior yang sekalem dia gitu. Biasanya meledak-meledak segala macam. Cuman Ko Ricky kayaknya nggak kayak gitu. Jadi itu yang jadi pembeda dia gitu. Dan menurut gua pelatih ini adalah pelatih yang punya apa ya, yang bisa di-respect sama anak-anak ya gitu. Pada waktu itu ada kayak pemain-pemain bintang lah kalau di Jabar dulu ya. Kaleb itu salah satu pemain bintang dulu di Jabar. Jadi ya menurut gua dengan materi pemain seperti itu seharusnya Ko Ricky agak kewalahan gitu. Tapi Ko Ricky yang ngomongnya sedikit, dia bisa ngena di hati anak-anak Jabar pada waktu itu gitu. Ya nggak heran juga gitu karena abis tanding mereka dulu ada program Air Alert dulu ya, program buat naik apa namanya, ninggin lompatan, terus endurance lu, power lu segala macem itu di apa namanya, dibentuk lewat program itu. Dulu ada Air Alert program namanya, itu gue inget banget gitu. Setelah 2012 beralih ke PON 2016, dan PON 2016 sebenarnya pada waktu itu Jatim adalah salah satu tim yang menurut gue ya udah nih bakal juara sih gitu, karena di situ ada Vincent, Katon, siapa lagi ya, banyak lah pemain-pemain. Christian Lim kalau nggak salah, Christian Lim masih bisa nggak ya? Iya, Christian Lim bisa, Christian Lim masih bisa. Oh, banyak banget pemain bintang waktu itu di Jatim gitu. Tapi at the end Jabar juga yang juara gitu. Waktu itu juga sebenarnya pemainnya juga bagus-bagus, cuman masih sangat menonjol Jatim pada waktu itu. Underrated banget memang Jabar. Dari zaman gue juga underrated gitu. Cuman nggak tahu kenapa bisa lolos lagi, juara lagi gitu. Ini menariknya gitu, karena menurut gue kok susah banget dikalahin gitu. Karena waktu zaman gue tuh dulu mereka pakai full court press gitu. Dan itu susah banget dipecahin gitu. Terus, nah di 2021 mereka juara lah 2016 gitu. Nah beralih ke 2021. 2021 baru satu game gitu. Cuman ini yang menarik gitu. Karena lawan Jatim tadi ya, lawan Jatim, lawan Jateng gitu. Secara, tar dulu, gue buka tab gue dulu. Gue takut salah. Jadi ya gue nonton tadi beberapa ini doang sebenarnya. Cuman gue sambil kerja tadi gitu, jadi nggak begitu merhatiin gamenya. Cuman benar lawannya Jateng. Nah ini key playernya adalah Firdan sama Yuda gitu. Terus di sebelah sana ada Habib Tito Aji dan Mario Davidson gitu. Kalau gue ngelihat Jabar ini punya Yuda Saputra, pemain yang menurut gue lagi sangat naik daun gitu dan sangat berbakat menurut gue. Generasi ini sangat melihat Yuda lah gitu. Jadi Yuda ini adalah salah satu rising star lah gitu. Dan ada juga Firdan, pemain yang sempat cedera tapi bisa comeback dengan luar biasanya gitu. Dan momentum banyak sekali dari pemain ini gitu. Dan ini hebatnya Coach Ricky gitu. Kalau gue bayangin pemain yang habis cedera gitu ya, dengan ya pasti minute play dibatesin karena pergerakan juga masih terbatas gitu. Tapi gue lihat Firdan memang kayak nggak cedera sama sekali gitu, nggak bekas cedera sama sekali. Dan Coach Ricky buktiin gitu sekali lagi bahwa ya Jabar adalah tim yang nggak bisa diremehin gitu. Karena menurut gue sayang gitu ya, tim sekelas Jateng tadi mainnya kurang santai gitu. Sebenarnya bisa di slow down lagi temponya karena menurut gue terlalu cepet gitu. Tapi mungkin gameplay dari pelatih gue juga nggak tahu. Tapi ya itu namanya game ya, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang gue kasih poin ya tadi Coach Ricky sama sekali nggak marah pas saat genting segala macam, jadi juga nggak marah sama sekali gitu. Jadi menurut gue ketenangannya adalah ketenangan yang luar biasa gitu, karena nggak gampang handle tim yang lagi kejar-kejaran terus lu nggak marah gitu. Kadang-kadang wajar pelatih marah gitu, cuman Coach Ricky adalah ya pelatihnya menurut gue udah beda kelas gitu, dia di another level menurut gue gitu. Jadi ya let's see, Coach Ricky bakal, gue sih berharap memang Coach Ricky ini nanti suatu saat gitu bakal dipanggil timnas, karena menurut gue
pelatih ini sangat update tentang sangat update tentang perkembangan basket gitu. Dan pasti kan ada ilmu-ilmu baru, dia pasti upgrade terus menurut gue gitu. Karena kelihatan banget dulu mainnya full court press, sekarang benar-benar udah defense-nya bisa switch segala macam gitu. Jadi ya itu perkembangan bola basket menurut gue, dan ya Coach Ricky sekali lagi buktiin gitu. Nanti abis ini gue telepon Caleb dan satu lagi pemain dari Jawa Barat zaman gue dulu, Januar Kuntara. Jadi langsung aja kita telepon. Oke, kita telepon Caleb aja langsung. Dulu Caleb nih pernah dilatih Field. Oi, Caleb. Kenapa? Enggak nih, gue lagi bikin video YouTube nih tentang Coach Ricky. Ini lagi bikin video? Yoi, sambil telepon. Gokil nggak? Gila. Lep, deh, gue lagi bikin video tentang Coach Ricky nih. Jadi kan kayak, ya gue tau lah, Coach Ricky kan udah 2 kali juara PON ya. Terus di PON kali ini, ya kalau misalnya dia juara tripit kan, berarti 3 kali dia juara PON gitu. Dan menurut gue rekor lah, belum ada kayaknya pelatih ya yang sampai 3 kali ya. Belum ada. Nah, menurut lu gimana, Lep, tentang Coach Ricky, Lep? Ceritain dong. Coach Ricky ya? Iya. Sebenarnya kemarin itu sebelum PON itu gua kasih wejangan dia itu. Makanya dia datang ke rumah gua kan. Okay. Iya, jadi gini kok, gini. Oh, oke. Jadi semuanya ya gua sebenarnya di belakang. Gini-gininya gimana? Maksudnya lu ngasih tahu gitu segala macam gitu ya? Iyalah. Gini cara ngurusin anak-anak, pattern gitu. Oh gitu ya. Enggak. Kalau menurut gua sih Korik itu inilah komitmen lah. Kalau misalnya dia udah memutuskan untuk memegang sesuatu ya, udah komit gitu. Terlepas dari keadaan yang jelek lah gitu. Karena menurut gua ini dia tuh kejebak gitu. Main ngelatih di Jawa Barat tuh pas dia pertama kembali lagi memutuskan untuk ngelatih Jawa Barat kemarin ini, gue bilang kok masih mau sih kejebak di situ, karena kan ya lu tahu sendiri lah permainan di dalam situ, waduh sulitnya anggaran dan lain-lain lah. Oke. Jadi masalah anggaran juga jadi masalah buat Coach Ricky ya? Kacau sih menurut gua sih kacau. Oke. Dari zaman si Jan kan tuan rumah ya, 2016 tuan rumah lah, ya, paling jor-joran lah. Iya. Wajar lah. Tapi ini 2 kali juara tuh kan harusnya kan udah, cabang basket tuh udah salah satu unggulan lah ya harusnya kan. Tapi dia masih, ya malah kacau gitu kemarin ini. Ya kalau gue dengar ceritanya dan lain-lain gitu ya. Cuma ya yang gue lihat sih itu sih dia komitmen sekali sih. Dia kalau udah memegang sesuatu, memutuskan untuk memegang sesuatu, ya udah 100% gitu. Dan nggak ada mengeluh lagi gitu lah. Nggak ada jadi, aduh gini dan itu. Kalau misalnya soal latihan, update terus. Kalau lu inget dulu kita mainnya full court gitu ya. Iya betul. Yang nggak bisa sekarang. Tadi gue juga udah. Sekarang kalau lihat nggak ada full court kan, nggak ada full court. Nggak ada. Tadi gue udah lihat, Lep. Maksudnya tadi gue udah ngomong juga. Jadi Coach Ricky ini dulu full court press-nya tuh gila banget. Ya. Terus kita itu banyak yang kebingungan lah. Ternyata bukan DKI aja waktu itu zaman gue gitu, tapi tim-tim lain juga gitu. Dan apakah di PON kali ini full court press-nya nih bakal dikeluarin gitu di semifinal atau di final? Menurut lu gimana, Lep? Menurut gua sih udah zamannya beda. Sebenarnya waktu pas gua PON yang 2012 aja, pas gua pas gua final, pas gua semifinal,
gue udah nggak pakai full court. Kalau full court itu zone press gitu, zone press 1-2-1-1 dulu ya. Benar. Jadi tuh memang udah di level yang lebih tinggi lagi tuh, ternyata main full court, main fisik doang gitu tuh nggak bisa ternyata. Iya. Jadi kan kalau pas yang gue di kejurnas U18 gitu ya, gue mainnya trap full court, lari sana lari sini, istilahnya tuh nggak pakai otak lah. Main fisik aja, kuat-kuatan fisik gitu. Benar. Udah nggak bisa di kancah PON itu, karena PON tuh udah levelnya udah naik lagi. Betul, setuju gue. Bener. Setuju banget. Jadi nggak bisa sembarangan gue asal-asal fisik, karena ya kalau mau adu-adu fisik yang tim lain juga persiapan gitu. Iya, benar. Juga persiapan. Lep, pertanyaan terakhir nih. Sebelum gue telepon Januar Kuntara. Menurut lu kenapa seorang Coach Ricky nggak mau megang tim IBL? Gue udah sering tanya, waktunya nggak pas dia, karena banyak megang PON gitu dan lain-lain gitu ya. Terus nggak bisa ninggalin ITHB juga kan, karena kan gue udah bilang tuh kalau dia udah komit gitu. Jadi dia tuh kan gak enak ke ITHB gitu ya, dia udah komit ke ITHB gitu dan lain-lain gitulah. Tapi kalau menurut gua sih, kalau misalnya ini dia tripit ya, wajib sih dipakai di timnas senior sih. Wajib sekali ya, bukan wajib doang. Jadi asisten lah. Wah, jangan itu aja asisten. Iya benar. Karena sekali Coach Ricky gitu ya, maksud gue dengan pengalaman dia gitu, tapi memang belum pernah ngelatih pro gitu ya. Cuman untuk knowledge dia tentang gameplay dan lain-lain, menurut gua udah pantas sih gitu. Iya, menurut gua emang masalah nggak ngelatih pro nggak ada masalah sih menurut gua. Kayak pelatih USA aja kan, Coach K dia nggak ngelatih pemain pro gitu. Benar, setuju banget. Minimal mah jadi asisten wajib sih. Wajib, benar. Kalau misalnya nggak dipanggil juga sih, gua tanda tanya lah gua lah. Siap. Oke, Lep, thank you, Lep ya. Tapi lu dukung mana di DKI lah pasti ya. DKI kuat, tapi gue jujur aja gue penikmat aja Lep sekarang Lep, bukan dukung salah satu, tapi ini kayaknya gue excited banget sama PON kali ini karena pemain-pemainnya juga menurut gue jauh di atas kualitas saat kita masih main dulu gitu. Jadi pemain-pemain sekarang anjir jago-jago banget ya. Iya jago banget, makanya gue bilang gila. Gue tadi sambil ngantor sambil nonton. Habib gila sih, Habib gila. Habib Nurmagomedov kan ya? Bukan ya? Kenapa? Habib Nurmagomedov bukan ya? Ya iya itu. Tapi jago. Si Habib Tito aja jago. Makanya tadi gue DM sih, Bib lu jago Bib. Sumpah Bib gitu. Bagus. Oke Lep, thank you Lep ya. Oke. Sorry ganggu malam-malam. Siap. Thank you Kalep Pramod Gemilang. Oke. Yo. Bye. Tuh, jadi lu dengar sendiri ya, maksud gue Coach Ricky udah pantas banget jadi pelatih, salah satu pelatih tim IBL atau minimal aja asisten coach gitu. Jadi ini gue telepon satu lagi anak buahnya juga dulu, kita telepon nih kalau diangkat. Jadi gitu. Dari dulu gue sering ngobrol sama Kaleb nih, Coach Ricky sih sakti juga gitu menurut gue. Halo Januar Kuntara. Ini presenter ya? Enggak presenter. Enggak. Gue ini buat video YouTube gue nih, Jan. Iya. Jadi gue kan tadi udah ngomongin si Coach Ricky lah gitu, beberapa inilah, dan itu menurut sudut pandang gue. Nah, kalau menurut sudut pandang lu, secara singkat, bagaimana Coach Ricky Gunawan menurut lu? Menurut gue orang yang apa ya, bisa dibilang sistematik sama detail orangnya. Betul. Detail lah bisa dibilang, buat kalau di basket tuh orang yang detail banget. Ya. Kalau sama sistem yang bagus lah. Benar. Kalau buat basket sih rapi dia orangnya. Iya. Soalnya gue dulu ngerasa yang 2000 kita main tuh yang di Laos ya, 2012 ya. Bener, iya. Itu luar biasa sih dia. Maksudnya nge-build timnya tuh bener-bener
ya bener kata lu, sistematis, terus detail dan lain-lain gitu. Detail ya bener. Pas Itu kalau kita ada latihan bareng dulu berapa itu enak banget tuh tim. iya bener. Itu sih udah kayak bener-bener timnas juniornya Indonesia tuh waktu itu tuh kalau dilatih dia. Bener. Emang. Tapi Jan, lu selama dilatih dia apa namanya? Ada nggak sih Jan hal yang lu banyak belajar dari dia Jan? Capek ya. Belajarnya sih kehidupan lah dari dia, jadi nggak basket doang sih. Oke, menarik. Jadi kayak bisa kayak gini tuh. Kayak contohnya nih ya, gue bisa kayak nabung, bisa punya duit kan di basket memang kayak duit tuh gampang bener nggak sih, tinggal Betul. hobi yang dibayar. Easy Terus money. kalau misalkan kita nggak bisa ngelolanya dengan baik, bener nggak? Ya. Habis aja gaji semua sih gimana Bener, juga. Nah bener, sama dia tuh kayak diajarin, lu tuh harus nabung. Kayak gini, lu bisa deposito. Iya. Kalau misalkan ini, waktu itu gue nggak punya motor, bisa sampai sama dia kayak ditalangin dulu ditalangin sama dia. Udah kamu nggak ada motor, saya beliin motor, kamu cicil ke saya, sampai kayak gitu dia. Anjir. Jadi latihan nggak nebeng lagi, kamu punya motor sendiri. Itu sampai kayak gitu dia. Anjir, gila ya. Tapi emang maksudnya bukan cuman guru di lapangan, tapi guru di kehidupan juga ya berarti ya Jan ya? Iya benar. Oke, Jan, gue tadi juga nelpon Caleb nih Jan. Gue nanya sama dia menurut pendapat dia juga gitu. Tapi kalau menurut pendapat lu, kenapa Coach Ricky nggak megang tim pro sih Jan? Dia tuh orangnya kayak gini. Dia tuh kayak setiap tahun tuh dia tuh ada resolusi. Mungkin di tahun ini mungkin belum. Jadi susah ditebak juga orangnya. Serius Jan? Nggak bisa ditebak itu? Nggak ditebak. Jadi kayak tahun dari zaman gua tuh ya, dia tuh orangnya nggak bisa kayak ngobrol di. Iya, benar, setuju. Dia pas lagi ada resolusinya dia bilang ke kita resolusi saya sekarang tuh pengen bisa ngobrol, katanya dekat sama kalian gitu. Dia lakuin, dia berubah langsung. Sampai sekarang dia bisa bercanda gitu sama pemain-pemain. Kalau dulu tuh Iya kaku banget ya, kaku ya dulu ya. Kaku banget, iya. Iya. Nah mungkin belum, kayaknya di sini belum ada dia pengen naik. Tapi katanya sih udah banyak yang nawarin juga, tapi dianya belum gitu. Oke. Tapi menurut gua mah ya, masa sih timnas junior nggak mau ngelihat? sama. Gua bilang sama Caleb tadi bilang sama gua Caleb, ya minimal asisten pelatih timnas lah gitu. Iya benar. Setuju lu ya? Setuju banget. Iya, benar. Berarti kita sepakat banget tuh. Karena menurut gue potensinya dan dia mau belajar hal baru menurut gue. Iya benar ya, betul. Benar ya. Terus Gila. dia bisa kayak gini setiap kayak angkatan tuh, misalkan angkatan gua, shooting gua kan sama angkatan gua tuh jelek-jelek bener nggak sih? Terus sampai zone. Soalnya gua ngandelinnya cepat yang gitu-gitu kan, angkatan gua. Nah angkatan yang kedua, angkatan si Reza, mereka shooter semua kan, ada Juan. Iya. Dia bisa kayak dapat pemain, misalkan kayak tahun ini dapat pemainnya kayak gini, dia bisa ngerubah sistem yang pemain tim itu butuhnya ini, kayak gitu dia bisa kayak gitu, manfaatin pemain yang ada gitu. Dan tadi hari ini gila sih, gokil sih, dia tenang banget mainnya si Jabar. Gila. Dan di saat-saat krusial si Coach Ricky nggak marah sama sekali loh. Iya, nggak ada time out. Nggak ada time out. Itu tuh. Iya. Lu bahas itu tuh. Iya, benar. Gila ya. Itu sekelas pon loh, bisa dia nggak ambil time out. Kalau misalkan ya kampus mah ya udahlah. Iya. Tapi ini pon soalnya ya. Iya, ini pon. Oh, mantap. Jan, thank you Jan ya. Yo di. Sukses terus ya. Lu main di mana jadinya? Juga ya. Insya Allah di Rans. Oh, ini gua rekam loh. Wah itu parah dulu. Bentar dulu geblek ini. Ini beneran, ini buat YouTube soalnya cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Udah deal juga semua. Aman. Jadi pertama di YouTube gue ya nih ya. Ini udah lihat. Geblek. Bahan yang sangat bagus. Ya udah, Jan, thank you Jan ya. Oke, sukses terus ya. Sukses di Rans ya. Sehat-sehat ya. Salam buat Mary. Mary.
Oke, dadah. Ya, 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 ya. Oke, jadi ya kalau gua ngobrol sama anak-anak Jabar tuh gua nggak pernah habis karena anak-anak Jabar nih asik-asik banget pas gua zaman eh dari zamannya Pomnas ASEAN itu anak-anak Jabar ini lucu-lucu. Jadi gue seneng banget temenan sama mereka gitu. Dan sampai sekarang gue sama Kaleb tetap deket banget gitu. Secara persahabatan kita deket banget gitu. Eh, jadi tadi udah denger curahan hati para pemain-pemain dari Koriki gitu. Dan kalau Koriki denger juga, kok lu sih deserve banget ya. Apalagi kalau tahun ini lu jadi juara lagi, menurut gua no debat lah. Lu untuk bisa minimal jadi asisten pelatih timnas gitu, karena gua besar harapan gue juga ngelihat perkembangan Koriki juga selama melatih. Koriki adalah orang yang konsisten menurut gue gitu. Jadi sayang banget kalau Koriki cuman di THB, tapi gua berharap Koriki bisa megang tim pro atau timnas junior minimal, atau asisten pelatih timnas senior minimal ya kok gitu. Jadi mudah-mudahan sukses terus buat Koriki, dan semoga gue berharap yang terbaik buat Jabar tahun ini gitu. Oke. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Nanti pokoknya nih gue mau bahas tentang PON sampai nanti mungkin di akhir final gitu. Jadi tungguin aja terus. Oke. Dah semuanya.